Sejak Indonesia merdeka, kesejahteraan rakyat pun masih jauh dari harapan berkat adanya korupsi yang tidak hilang dimakan zaman. Korupsi merupakan penyakit akut yang menyebar ke seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Daya rusaknya pun sungguh besar, tidak hanya menggerogoti sendi-sendi ekonomi rakyat, tetapi juga menghancurkan pilar-pilar demokrasi. Pada tanggal 29 Desember 2003, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi dasar terbentuknya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diharapkan oleh masyarakat dapat memberantas korupsi, yang diharapkan oleh masyarakat sebagai angin segar bagi para pencari keadilan dan sistem hukum yang tidak pandang bulu. Namun, KPK hari ini sedang tidak baik-baik saja. Badai besar menerjang KPK sejak ditetapkannya Undang-Undang KPK 2019 lalu. Sejak saat itu KPK terus mengalami pelemahan. Menurut Ashumardi Asra sebagai salah satu guru besar UIN Syarif Hidayatullah Yogyakarta, serta sebagai pakar hukum, menilai KPK mengalami krisis integritas dan demoralisasi. Dalam wawancara singkat Kompas TV 2 Mei 2021, Ashumardi menyebutkan bahwa krisis integritas KPK ditandai dengan adanya beberapa kasus, di antaranya pegawai KPK mencuri barang sitaan berupa emas batangan, adanya kasus sogok dan menyogok, serta kalangan internal KPK membocorkan rencana operasi di Kalimantan Selatan. Adapun krisis demoralisasi ditandai dengan banyaknya pegawai KPK yang mengundurkan diri. Tercatat, dari Januari hingga September 2020, sebanyak 37 pegawai KPK mengundurkan diri. Salah satu pegawai yang mengundurkan diri adalah mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah. Febri berniat keluar dari KPK karena menilai kondisi politik dan hukum di KPK sudah berubah. Hal yang menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir adalah beredarnya SK surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, pada tanggal 7 Mei 2021 tentang penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pegawai yang dinonaktifkan mengaku bahwa dalam proses tes dan wawancara terjadi banyak kejanggalan, di antaranya 1. Durasi wawancara masing-masing pegawai berbeda-beda, ada yang 15 menit hingga 2 jam. 2. Beberapa wawancara tidak memperkenalkan identitas dirinya. 3. Pegawai KPK tidak mendapatkan email dari BKN terkait jadwal asesmen. Surat tersebut ditarik kembali karena belum berkoordinasi dengan bagian SDM. 4. Skor dari hasil kesimpulan TWK tidak disampaikan kepada pegawai. Yang kelima, 13 dari 75 pegawai tidak lulus tes wawancara kebangsaan adalah penyidik. Pegawai KPK lainnya yang telah lulus TWK menolak untuk dijadikan sebagai aparatur negara karena melihat beberapa kejanggalan pada proses tes dilakukan dan menilai keputusan tidak adil bagi rekan yang tidak lulus.